Peserta dengan nomor 186 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoaks dengan ayat pendukung Quran Surah An-Nur ayat 11 dan Quran Surah An-Nur ayat 12. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkembangan teknologi elektronik digital memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Bagi pelaku bisnis atau pengusaha, keberadaan media sosial dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penjualan. Namun jika kita lihat sisi negatifnya, tak kalah dahsyat efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dari media sosial. Penyebaran informasi hoaks di media sosial merupakan fenomena yang mengancam ukhuwah Islamiyah dalam berbangsa dan bernegara. Menanggapi permasalahan tersebut, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoaks. Sebagai landasan, marilah kita dengarkan surah An-Nur ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya,
itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. Dewan Hakim yang arif, adil dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Berita bohong ini mengenai Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah. Perang itu diikuti kaum munafik dan turut pula Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah radhiyallahu anha keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan. Kemudian kembali, tiba-tiba ia merasa kalungnya hilang. Lalu ia mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan prasangka bahwa Aisyah radhiyallahu anha masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah radhiyallahu anha mengetahui sekedupnya sudah berangkat, ia duduk di tempatnya dan berharap sekedup itu akan kembali menjemputnya. Secara kebetulan, sahabat Nabi bernama Safwan bin Mu'attal lewat di tempat itu dan menemukan seseorang yang sedang tertidur sendirian. Safwan terkejut seraya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Safwan mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha menaiki untanya. Safwan berjalan menuntun untanya sampai Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnah atas Aisyah radhiyallahu anha pun bertambah luas dan menimbulkan keguncangan di antara kaum muslim. Dewan Hakim yang arif, adil dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Syekh Profesor Dr. Suhaiman dalam tafsirnya Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan, dalam ayat ini Allah membebaskan Ummul Mukminin dari tuduhan zina yang disebarkan oleh pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Allah menerangkan hati keluarga Abu Bakar. Secara bahasa, lafal al-ifku adalah bentuk masdar dari fi'il sulasi mujarad, yaitu afaka yaf'iku ifkan, yang artinya kadzaba, berbohong dan suka memanipulasi. Menurut Imam Al-Ghair dalam tafsirnya Al-Ghazil Jilid 13 mengatakan, ayat ini sama dengan surah An-Nahl 105, sama-sama menjelaskan tentang perilaku manusia yang menyebarkan berita dengan dusta. Gaya hidup para pendusta, mereka berbuat ulah seenaknya, menyebarkan berita dusta di berbagai tempat hanya semata untuk mendapatkan sebuah jabatan, Kekuasaan dan kekayaan. hanya demi sebuah jabatan mereka rela menyebarkan kebohongan. Hanya demi sebuah kekuasaan mereka memproduksi berita bohong yang merugikan. Dan hanya demi uang mereka melenyapkan fakta-fakta kebenaran. Jika virus corona yang melanda dunia pada waktu setahun yang lalu hanya akan menyerang dan mematikan orang-orang yang lemah antibodinya, maka wabah kebohongan bahayanya akan menyerang dan mematikan siapa saja. Tak pandang seorang penguasa, Tak pandang seorang ulama, tak pandang seorang pengusaha, bila mereka diposisikan paksa oleh kejahatan media, pasti akan lebih binasa karena kejahatan para pendusta. Lalu
bagaimana konsep Al-Quran dalam menyikapi berita bohong? Al-Quran mengecam umatnya yang ikut andil dalam menyebarkan berita bohong, padahal ia belum tahu kebenaran dari berita tersebut. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 12 sebagai berikut. Laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Sadaqallahul azim. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif, adil dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat di atas berpesan, jika ada berita atau informasi yang datang, hendaknya terlebih dahulu melakukan tabayun dengan memeriksa secara teliti berita tersebut. Dengan demikian, peran tokoh agama diharapkan mampu melakukan upaya check in recheck, konfirmasi dan akurasi dalam mengawali sebuah berita, sehingga pesan berita yang tersebar dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat untuk mempelajari realitas yang melingkupi situasi tertentu. Sebagai kesimpulan, konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoaks adalah sebagai berikut. Pertama, hendaklah berprasangka baik. Kedua, selalu berkata benar. Ketiga, melakukan tabayun teliti setiap menerima berita. Sebelum kami mengakhiri syarahan pada kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Menanam jagung dan juga padi, Diolah petani menjadi pakan, ilmu bermanfaat jika dibagi. kabar hoax harus dihapuskan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah.